Ini makan saya ya. Nah, jadi makan saya tuh sekarang seperti gini nih. Makan sayuran, makan tempe ya, makan telur, makan ayam, dada. Nah, tadinya saya nih makan ayam, milihnya makannya sayap. Nah, terus nasinya juga lebih sedikit dari ini makannya nih. Waktu sebelumnya banget nih saya makannya tuh. Nah, tapi sekarang udah berubah lain total. Semenjak mana berubahnya? Semenjak saya ikut fitness. Semuanya berubah total. Nah, makanya fitness itu atau nge-gym tuh bisa merubah segalanya nih. Nih, tadinya saya namanya dada ayam itu nggak suka kalau makan di rumah nih. Nah, tapi kalau saya makan dibeli atau makan di KFC, saya nama makan dada ayam, wah itu suka banget. Nah, heran kan? Makanya saya juga kayak beda gitu loh. Kok kalau makan di rumah, oh saya ya makannya. Tapi kok kalau makan di luar, saya suka makan dada ayam. Nah, tapi sekarang saya makan di rumah juga makan dada ayam tiap hari. Malah saya nggak suka sayap sekarang makannya. Nggak suka ya. Du- Dulu sebelumnya saya waktu belum nge-gym itu makannya hanya makan mie dan mie gitu ya. Saya nggak pernah makan sayur, saya nggak pernah namanya makan tempe. Jadi saya kalau mie dan mie makannya, judulnya mie dan mie gitu kan. Nah, dan saya namanya makan ayam itu cuma milih sayap, nggak pernah makan yang pilih namanya dada. Itu waktu sebelumnya. Nah, mungkin penyebab kesalahannya juga bisa dari faktor makanannya, sehingga berat badan tuh nggak naik, jadi hanya di 47 terus bisa jadi. Nah, atau bisa jadi kesalahan dari struktur organ tubuh, macam-macam kesalahannya. Tapi kalau kebanyakan mie juga nggak bagus sih ya. Saya dulu mah rajinnya mie, makannya mie terus, sedikit-dikit mie, makan nggak cocok mie, nanti nggak cocok lagi mie, selalu begitu. Namanya makan sayur, saya dulu tuh aduh jarang banget, hampir dibilang nggak pernah makan sayur, hampir dibilang ya. Nah, kalau namanya makan dada ayam itu hanya khusus saya makan di restoran, baru saya makan dada ayam. Di rumah nggak pernah sama sekali, malah saya buang dada ayamnya. Nah, itu yang paling peparahnya. Nah, ini artinya ya berubah jauh saya sekarang. Nah, semenjak saya ikut nge-gym itu sudah jalan 2 minggu, PT saya itu mulai mengatur program makan saya. Kamu harus makan dada ayam, ya. Suka nggak suka kamu harus makan, nggak boleh makan sayap, gitu. Nah, harus dia bilang itu. Ya akhirnya saya coba kan makan dada ayam di rumah. Tadinya saya nggak biasa biasa makan dada ayam di luar. Ya udah saya biasain. Akhirnya saya ya suka. Terus dia bilang kamu harus kurangi makan mie, gitu. Nggak boleh terlalu banyak makan mie. Nah, saya sebenarnya kalau untuk mengenai makan mie sekarang udah nggak terlalu banyak lah ya. Ya cuma ya kadang makan mie terus kadang ya juga enggak gitu kan. Nah, saya itu dulu rajanya makan mie instan. Jadi campur bakso, makan mie. Pagi lah, ya siang lah, ya malam. Iya ya. Jadi kayak kayak lidi. Bentuk badan saya tuh kayak lidi, jadi tegak lurus kayak mie gitu kan. Nah, itu mungkin salah satunya faktornya, atau bisa jadi ya kendala yang lain gitu kan, kesalahan bertahun-tahun gitu kan. Ya itu bisa jadi sih penyebabnya. Nah, jadi kalau kalian ini semua ya, guys geng, ada kasus yang seperti saya gini, ini sebaiknya cepat-cepat dirubah dengan datang ke tempat gym. Ya, pertama melalui marketingnya. Nah, setelah melalui marketingnya, barulah melalui PT. Nah, nemuin PT-nya. Nah, nanti PT itu akan melihat kita. Nah, akan melihat kira-kira kita nih besok mau diperbaiki seperti apa gitu dalam sehari itu kan. Dalam sehari besok mau latihannya itu. Nah, jadi perlu itu. Nah, setelah dapat dari marketingnya, langsung marketing ini ngarahin kita ke PT-nya, nemuin supaya kenal gitu kan. Nah, setelah kenal, ya langsung esok harinya kalian datang, itu udah mulai latihan tuh, membenahi struktur organ tubuh dulu. Nah, udah benar organ tubuh, udah nggak letok, nggak istilahnya nggak miring, udah nggak apa ya bungkuk, istilahnya udah nggak tinggi sebelah. Kalau kasus saya mah udah banyak lah. Nah, baru yang namanya
ototnya mulai dibentuk secara pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Nah, saya itu jadi otot itu selama kurang lebih sekitar 4 bulan atau 5 bulan tuh baru mulai kebentuk. Dikit-dikit saya baru mulai kelihatan gitu kan. Tadinya pas 3 bulan ya nggak kelihatan ototnya. Nah, gitulah ya. Nah, ini kalau saya makan di rumah seperti ini. Tapi kalau saya makan di luar, ini bisa lebih banyak lagi dari ini ya. Nanti kapan-kapan saya mau spill kalau makan di luar ya. Seperti apa saya makan di luar ya. Akan lebih banyak dari ini. Nah, nih, coba. Ini saya seperti ini sekarang makan. Ya, kadang kalau mie campur sayur gitu kan. Kadang-kadang sih. Tapi nggak selalu juga mie gitu kan. Kalau dulu mah saya jangan ditanya. Ya, dikit-dikit nggak cocok lauknya, saya bilang orang tua saya, udah masakin mie goreng pakai telur, pakai bakso, ya kan. Nah, nanti malam nggak cocok lagi, masakin mie kuah. Kayak gitu dah saya. Itu kesalahan itu. Jadi saya paling suka namanya mie, parah ya kan, paling suka. Emang mie itu sebenarnya enak sih, tapi kalau terlalu banyak dikonsumsi juga nggak bagus. Mie itu nggak bagus ya. Nah, nggak bagus banget gitu kan. Lebih baik ya makan seperti ini gitu kan. Ini malah lebih sempurna ya, malah lebih bagus juga sih gitu kan. Nah, makanya saya bisa suka makanan kayak gini tuh ya, semua tuh ya gara-gara dari nge-gym saya dari awal. PT saya mensupport saya sangat tinggi, pola makan saya dirubah. Akhirnya saya berubah secara pelan-pelan gitu. Nggak bisa secara langsung berubah, nggak bisa. Ada ansur-ansurannya, bertahap-tahapnya tuh ada. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih ada yang seperti saya gini mengalami kayak begini dengan kasusnya sama, ini cocok banget nih, harus dirubah kayak begini, semuanya cocok ya, cocok. Datang tempat gym cocok, udah cocok banget gitu kan. Nah, tapi kalau bukan kasus seperti saya, apa bisa kayak gini juga? Bisa kan. Nah, makanya orang gendut itu, entahlah kita cewek, itu kan kalau jalan kan sulit banget ya. Misalnya sulit, baru jalan 5 langkah capek, napas ngos-ngosan ya. Itu karena apa sih? Penyebabnya karena kelebihan berat badan. Maka dia harus menjadi berotot. Nah, itu kalau yang gemuk. Bagi yang merasa gemuk tuh cewek atau laki gitu kan. Nah, pasti nanti ada treadmill itu. Nah, nanti ada lagi selingannya apa gitu kan. Itu ada nanti tuh. Nah, nanti ketika dia udah turun nih BB-nya yang gemuk, otomatis dia buat jalan nggak akan capek dan tidak akan susah untuk merasa jalan itu. Nah, ya, kalau dia terlalu gemuk, itu jalan tuh susah banget, sulit, kayak lama. Misalnya naik tangga lah gitu kan, kayak merasa kecapean gitu naik tangga. Nah, itu karena apa? Terlalu gemuk. Nah, tapi kalau sedang itu naik tangga cepat. Kayak saya kan dibilang gemuk enggak, dibilang kurus enggak, dibilang sedang iya termasuk lah. Tapi kalau naik tangga cepet saya. Nah, tapi kalau saya tiba-tiba gemuk, saya otomatis naik tangga kan jadi susah. Nah, itu perbedaannya antara gemuk sama yang sedang. Nah, kalau saya ini dikategorikan sedang. Tapi kan yang saya cari target ideal. Nah, target ideal saya cari kan otot, bukan lemak ya. Nah, itu. Jadi kalau siapapun nih, bagi siapapun yang gemuk, itu cocok olahraganya nge-gym. Yang kurus pun, laki cewek, juga cocok olahraganya nge-gym. Jadi semuanya sama. Cuma perbedaannya antara gemuk, antara kurus. Nah, kalau gemuk kan naiknya cepat ya. Kalau kurus kan naiknya susah. Ya nggak? Nah, naiknya pasti susah. Kurusnya pasti susah. Kalau gemuk, dalam sekejap, itu bisa naik 3 kilo, 4 kilo. Nah, itulah. Itu perbedaannya. Itu. Nah, kalau kita kelebihan BB, otomatis kita melakukan gerak, melakukan aktivitas, itu semua akan sulit, akan susah. Semuanya. Jadi kita jadi serba lambat, serba lelet kalau naik tangga gitu kan.
Belum lagi nanti kalau tangganya lebih tinggi, lebih lelet lagi. Makanya itu harus nge-gym nomor satu solusi yang tepat ya. Jadi apa yang saya bilang ini semuanya benar dan sangat tepat sekali untuk yang kurus maupun yang gemuk. Laki atau cewek semua berlaku ya. Contohnya sudah ada depan mata sendiri. Jadi jangan kata ragu-ragu buat nge-gym ya. Jadi inilah makanan saya sekarang seperti begini ya. Mantap, luar biasa sekali ya.